Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taslim di mata pelajaran geografi. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari geografi itu sendiri. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari geografi. Nah, sejarah dan perkembangan geografi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah geografi fisik pada zaman Yunani dan Romawi. Pengetahuan geografi sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang mana telah ada usaha untuk menguraikan hal-hal yang ihwal, termasuk watak dan tabiat penduduknya. Nah, pada zaman ini, fenomena geografis masih menggunakan anggapan belaka dan mitos. Kurang menggunakan akal sehat. Kondisi ini cukup berlangsung lama, sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Ada beberapa pemikir atau tokoh yang hidup di zaman ini, antara lain ada Herodotus dan ada juga Anaximandos. Nah, bagaimana dengan sejarah perkembangan geografi yang berikutnya? Ada yang disebut dengan geografi pada abad pertengahan. Pada era abad pertengahan, geografi menjadi incaran bagi pelajar-pelajar yang ada di Eropa. Nah, saat itu ada satu tokoh yang muncul, yaitu Bernardus Veranus, yang mengemukakan bahwa geografi sebagai ilmu yang dapat dibagi menjadi 2 bagian. Ada geografi generalis dan ada geografi spesialis. Geografi generalis itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, dan permukaan bumi. Nah, geografi spesialis juga itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan kependudukan dan juga gejala sosial. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan perkembangan geografi selanjutnya? Ada yang disebut dengan geografi modern. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut yang praktis. Ahli teori Immanuel Kant dalam Dalton pada tahun 1982 membagi geografi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada geografi matematis, geografi moral, geografi politik, geografi fisik, geografi perdagangan, dan juga geografi agama. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan perkembangan geografi berikutnya? Ternyata ada yang disebut dengan geografi mutakhir yang pada zaman di abad ke-20. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Ternyata geografi itu tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya siapa saja? Ternyata tokohnya ada Wrigley dan Peter Haggett. Nah, menurut teori Peter Haggett, dia membagi ada menjadi beberapa percabangan ilmu geografi tersebut. Ada geografi fisik yang dalamnya terbagi ada geologi, ada geomorfologi, meteorologi dan klimatologi, hidrologi, oseanografi, biogeografi, kosmografi, dan pedologi. Nah, yang berikut adalah geografi manusia. Geografi manusia juga terbagi beberapa bagian. Ada geografi ekonomi, demografi, geografi politik, etnografi, geografi sosial, geografi industri, geografi pariwisata, geografi sejarah, dan juga geografi pertanian. Dan yang terakhir, ada juga yang disebut dengan geografi teknik. Nah, geografi teknik itu teman-teman sekalian merupakan studi terbaru di bidang ilmu geografi yang berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi, yang mempelajari cara-cara memvisualisasikan
dan menganalisis data dan informasi geografi dalam bentuk peta, dalam bentuk diagram, dalam bentuk foto udara dan citra hasil penginderaan jauh. Sehingga geografi teknik itu terbagi di atas beberapa bagian. Yang pertama ada kartografi, yang kedua ada penginderaan jauh, yang ketiga ada sistem informasi geografi, dan yang terakhir ada metode kuantitatif geografi. Baik teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari sejarah perkembangan geografi. Mau tahu materi berikutnya? Terus ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa like and subscribe.